Ayatnya udah nemu. Mohon bimbingannya, Ustaz. Ya, sama-sama kita belajar bareng-bareng. Ayatnya udah nemu, Bunda. Udah, Ustaz. Udah ya. Awal ayatnya wa atakum, betul ya? Iya, Ustaz. Oke, kalau gitu kita fokus lagi belajar teman-teman. Ini peserta terakhir. Sebelum saya bergegas, saya belum sarapan soalnya ya. Nah, nanti udah Bunda ini saya sarapan, langsung mau olahraga. Ya, gitu. Resolusi tahun ini adalah membiasakan pola hidup sehat, makan, minum, dan istirahat. Ya, gitu. Pola makan, olahraga, tidur. Nah, itu ya kita benahi. Ya karena salah satu bentuk nikmat dari Allah itu kan sehat ya. Nah, maka harus kita jaga nikmat dari Allah ya. Gitu. Oke, Bunda sudah siap ya? Iya, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya dibaca dengan penuh rasa bahagia ya. Kalau Iya. misalnya nanti ada yang kurang-kurang, nanti saya izin tambahkan. Jangan jadi tegang dan grogi. Nanti kalau ada ayat panjang, kalau kuat nafasnya boleh dibaca panjang kalau kuat. Tapi kalau nggak kuat jangan dipaksain. Ya, fokus tetap pada bacaan, bukan panjang-panjangan bacaan. Ya, kalaupun Iya. kuat Bunda baca panjang kayak teman-teman kita sebelumnya boleh, tapi tajwidnya tetap terjaga. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa, pelan-pelan sedikit-sedikit, gak usah panjang-panjang dulu. Ya, Iya, Ustaz. sip. Iya, Kalau Ustaz. gitu silakan dihadirkan rasa syukurnya juga ketika membaca. Nanti kalau ada yang belum maksimal kita izin kita latih bareng-bareng. Ya, silakan mulai dibaca dari isti'adzah dulu, baru masuk ke basmalah. Sekalian kita simak baru masuk ke dalam ayat. Silakan Bunda Ani. أعوذ بالله من الشيطان Sekali الرجيم. lagi, tinggal dijelaskan di huruf ain. Coba kita maksimalkan satu-satu. A'udzu. Ain itu dari tengah tenggorokan Bunda. A'udzu. Coba diulang sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, yang ini lebih oke. Bagus, lanjut ke basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Tinggal di H kecil ujung coba kita latih. H kecil ujungnya masih agak nyaru ke H besar. Tekan lagi H kecil nafasnya, atau ada yang bilang juga H pedas. Itu karakter nafas yang mengalir lebih berbisik Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Coba diulang Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Belum maksimal, tapi lebih bagus. Lebih bagus, sudah mulai kerasa bagus H kecilnya ya. Oke, sekarang silakan Bunda baca ya ayatnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Nah, muhnya panjang pendek Bunda. Panjang sih ya, Ustaz. Iya, jadi jangan enggak pendek, harus panjang. Kenapa? Harus Karena panjang. domahnya kalau Bunda lihat di sini, kalau Bunda baca tumuh itu Bunda seperti seolah menghilangkan huruf wawu sukun. Oh Di iya. sini ada domah ketemu wawu sukun, maka bunyi mu tadi dibaca 2 harokat Bunda. Tapi karena ketemu huruf yang disukunkan, maka boleh lebih panjang lagi. Jadi nggak Oh dibaca iya. masa'altumuh, tapi masa'altumuh. Lebih panjang lagi nggak apa-apa. Coba ya diulang lagi Bunda ya, pelan-pelan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Bagus. Sekarang kita rapihkan panjang pendek dulu. Bunda, sa-nya jangan kepanjangan. Sa-nya 1 harokat. Kenapa? Baik. Karena tanda harokat fathahnya nggak ketemu sama alif. Ini huruf apa ini? Ini mah hamzah. Sa'a tadi kita baca ya. Oke, jadi sa-nya Iya. masih kepanjangan. Coba diulang lagi Bunda boleh? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Nah, masih ya, masih sa'al. Sa-nya kepanjangan Bunda, langsung ke a. Sa'a. Masa'a, bukan masa'a, bukan saja kepanjangan ya. Masa'al tumuh. Bentar Bunda, ini kayaknya
baterai si ininya. Sebentar ya, saya siapin dulu. Piti dong itu. Sebentar ya. Ini mana sih ininya ya? Aduh, itu. Itu di laut itu. Mohon maaf pemirsa. Ya ini harus dicas dulu sih. Cas dulu sebentar. Aduh. Mari ya Bun ya. Ya, Ustaz. Sip. Kita lanjutkan lagi. Jadi sa-nya tadi Bunda masih kepanjangan. Sa-nya cukup dibaca dengan kadar panjang 2 harokat aja. Sa'al. Satu harokat aja. Sa'a, bukan sa'a. Ya, coba diulang lagi Bunda. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Sekarang coba Bunda baca. Bagian ini ya Bun, yang saya tandai. Nanti Bunda baca dari Al-Quran yang Bunda pegang. Dari sini aja Bun, dari sini sampai ke sini. Huruf lamnya, li-nya dibaca aja dulu Bunda ya. Dari wa'ata, coba. Wa atakum min kulli Sekali lagi. sampai mana? Wa atakum min kulli. Oke, sekarang kita tambahkan ya. Bun, di sini ada huruf mim bersukun, ketemu huruf mim lagi menghasilkan tasydid. Bunda tahu di sini ada hukum tajwid apa enggak? Idgham mimi ya, Ustaz. Sip. Apa kesalahan dari idgham mimi yang Bunda lafalkan tadi? Enggak. Kalau Kurang. Oke, kita bahas ya. Idgham Kurang mimi ditahan, yang tadi kurang ditahan. Iya, nih ada di buku di halaman mim sukun Bunda. Idgham mimi Bunda tadi mim sukun ketemu mim, kesalahannya apa? Dilafalkan tergesa-gesa. Jadi Bunda kecepetan tadi idgham miminya. Grogi, Ustaz. Iya, jangan grogi Bunda. Tenang saja Bunda, saya tidak galak ya insya Allah ya. Gitu. Jadi ditahan dulu ya 2 harokat. Tadi Bunda ikhfanya udah bagus ditahan. Nah, harusnya amnya juga yang ini idgham mimi ditahan sebagaimana Bunda menahan ikhfa samar dengung tadi udah ditahan. Bagus ya. Coba diulang lagi. Ya, Ustaz. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Nah, muhnya gimana muh? Barusan kita bahas muh. Nah, muhnya apa? Panjang ya. Ya, jangan tegang Bunda, tenang ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Coba. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Boleh lanjut dulu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oke, sekali lagi diulang Bunda. Coba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oke, coba kita latih dari yang ini dulu ya. Bunda,
Coba sekarang Bunda tolong lafalkan bagian kalimat yang saya tandain ini aja. Coba Bunda baca ya. Ni'mata. Sekali lagi. Ni'mata. Oke. Bunda tinggal diperjelas di huruf ini. Ini huruf apa Bunda? Ain, Ustaz. Ain. Oke. Sekarang coba Bunda baca sekali lagi. Baca kalimat yang ini dulu ya. Silahkan. Ni'mata. Nah, itu bunyi itu yang tadi kurang terlihat. Kurang terasa. Ya. Oke. Coba Yes. Bunda diulang lagi. Wa in ta'uddu. Dari situ ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang ini hilang lagi. Oke, kita latih dulu Bunda ain sukunnya. Bunda, ain sukun yang Bunda lafalkan itu sudah menjadi ain. Tapi apa kesalahannya? Oke, saya izin dampingi Bunda dari buku. Hurufnya huruf ain, keadaannya bersukun. Berarti kita latih huruf ain bersukun. Tadi mim sukun di idgham mimi udah kita bantu latih. Sekarang kita pindah ke ain sukun. Ain bersukun. Kesalahan Bunda ketika melafalkan ain sukun tadi apa? Suara ain sukun yang harusnya sedikit mengalir, Bunda lafalkan betul-betul terputus. Ya, kenapa nggak boleh putus huruf ain? Karena huruf ain punya sifat, punya karakter. Salah satu sifat dari huruf ain, Bunda, itu poin kedua. Nama sifatnya adalah tawasud. Tawasud itu artinya suaranya pertengahan. Pertengahan di antara apa? Di antara mengalir dan tertahan. Jadi tengah-tengah dia, sedikit ngalir. Maka ketika dibaca tak boleh bunyi ainnya macam ini. Perhatikan bunyi ainnya. Ni'mata. Tapi kita alirkan sedikit. Ni'mata. Coba. Ni'mata. Jangan dihentak di ainnya. Dialirkan di antar bunyinya Bunda. Ni'mata. Ni'mata. Dikit lagi bagus. Ni'mata. Tekan ainnya tengah tenggorokannya kurang nekan itu Bunda. Ni'mata. Ni'mata. Nah, sekarang tinggal diantar bunyinya jangan putus. Ni'mata. Ni'mata. Oke, sekarang. Ni'mata. Oke, Bunda, kalau boleh tahu Bunda usia berapa tahun, Bun? Kalau boleh tahu? 66, Ustaz. Masya Allah. Oke, sekarang coba pindah ke kalimat yang ini, Bunda. Ni'matin. Ni'matin. Nah, itu Bunda udah bagus ainnya, nggak ada kesalahan besar di sini. Cuma Bunda bacanya terlalu neken. Jadinya bunyi suara ainnya mampet, dia hilang. Ni'matin, jangan ni', tapi ni'matin. Ni'matin. Nah, yang ini lebih oke. Coba yang ini Bunda. La tuti'hu. La tuti'hu. Nah, bunyi ayatnya tinggal dialirkan sedikit lagi. La tuti'hu. La tuti'hu. La tuti'hu. Nah, lagi tekan ainnya Bunda. La tuti'hu. La tuti'hu. Tuti'hu. La tuti'hu. Oke, belum. Coba yang ini Bunda. Ya'lamu. Ya'lamu. Oke, nggak apa-apa. Berarti kesalahan kecil Bunda ini nanti ain sukunya putus, jangan putus. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi. Coba. Wa in ta'uddu ni'matallahi. Hati-hati, du-nya 2 harokat dulu Bunda. Du-nya 2 harokat ya. Domah ketemu wau 2 harokat. Wa in ta'uddu ni'matallahi. Wa in ta'uddu ni'matallahi. Oke, nanti ain sukunya dilatih Bunda ya. Oke, Iya, sekarang Ustaz. lanjut aja dulu Bunda dari innal. Mantri. Dilanjutkan ke pengalaman berikutnya. Innal insana lazalumun kafar.
Oke, nanti Bunda tinggal sempurnakan tebal-tebalnya. Contoh di sini Bunda harus tebelin. Huruf do itu huruf tebal. Wo, angkat pangkal lidahnya. Jadi bukan cuma divokalkan menjadi vokal o, Bunda. Kalau kita melafalkan huruf Zo. tebal itu fokusnya memvokalkan vokal o, bunyinya kopong. Oh Zo, ya. zo, tapi angkat pangkal lidah. Huruf tebal itu dia Iya. terangkat bagian lidah dalam yang gini. Wo, Iya. wo. Zo. Zo. Oke, coba Bunda sekarang dibaca lagi ulang ya. Saya sekali, Bunda sekali ya. Iya. Innal insana lazalumun kafar. Lazalu. Tadi juga vo-nya kayaknya betul. Kecepatan kepanjangan ya tadi ya vo-nya ya. Bunda baca lazalu. Artinya lazalu. Lazalu. Ya, betul. Coba diulang lagi Bunda. Innal insana lazalum. Vo-nya kepanjangan Bunda. Oke, kita fokus ke panjang pendek dulu. Vo-nya kepanjangan. Kepanjang. Lavolu nggak gitu. Itu vo-nya kepanjangan. Lavolu itu dua ketuk tuh. Lavo tuh. Lihat ketukan pena saya. Lavolu tuh. Vo kepanjangan langsung. Lavolu langsung. Lavolu yang panjang lu-nya. Ya Bunda ya. Oh, Coba diulang. innal insana lazalumun kafar. Oke. Nanti Bunda tinggal latih vo-nya tebalkan ya, angkat pangkal lidahnya ya. Karena vo Iya, Bunda Ustaz. tadi masih kedengarannya kurang tebal. Oke, Berarti sekarang berarti. coba Bunda baca sekali lagi bagian yang ini aja. Ya. Silakan. Kafar. Nah, bagus. Bunda udah bagus, kaidah wakofnya udah jalan. Ro di sini nggak dibaca kafarun tapi kafar. Jadi ro sukun ya, Bunda betul ya? Ya, Ustaz. Oke, tapi maka di sini kalau ro jadi sukun harus mengikuti aturan ro sukun. Kalau ro sukun Bunda dapati sebelumnya ada vokal a atau vokal u, maka tebalkan dia. Kalau vokalnya i sebelum ro sukun, maka tipiskan dia. Nah, Oh, ya, jadi tadi kesalahan Bunda ro sukunnya apa? Di buku juga udah ada. Teman-temannya udah punya buku, tinggal lihat videonya aja nanti di sini dijelasin semuanya kesalahan huruf ro nih di video. Ro sukun, kesalahan Bunda tadi apa? Poin 3 dibaca tipis ketika diawali oleh huruf berharokat fathah, harusnya tebal. Jadi tadi Bunda harus bacanya tebal gini. ya. Kalau tebal angkat pangkal lidah. Jadi tadi Bunda baca gini. Ya, Bunda baca gini. La zalumun kaffar. Nggak salah, betul, tapi kurang maksimal. Harusnya kafar. Angkat pangkal lidahnya. Ya. Ah, ya, Coba Ustaz. Bunda diulang lagi. Kita bahas pelan-pelan aja Bunda. Pelan-pelan. Ya, nggak usah banyak-banyak ayatnya. Yang penting huruf-hurufnya kita latih. Ya. Ya, Coba Bunda dari inna. innal insana lazalumun kafar. Oh, itu bagus. Lebih bagus, Bun. Ya, lebih bagus. Ya, lebih bagus. Apalagi usia Bunda 66 tahun ini. Wih, Masya Allah. Bacaan Bunda bagus. Ya, bagus. Ya, tapi kita maksimalkan sedikit-sedikit pelan-pelan. Lanjut, Bunda. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Sip, tinggal haknya kepanjangan Bunda ya. Kecepatan ya, Bun ya. Haknya di sini dua harokat karena ada fathah tegak. Harusnya hadza, hadza. Tadi Bunda hadza. Oh Ya. iya, kurang Oke. panjang Ustaz. Kurang panjang. Ya, coba Bunda diulang aja dari ini aja Bunda. Robbi, dari Robbi aja. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Oke, kalau nggak kuat jangan dipaksain Bunda ya. Kalau nggak kuat panjang. Ya, oke. Sekarang Bunda di sini udah bagus bacaannya. Di sini ada fathatain, ketemu huruf wau. Apa hukum tajwidnya Bunda? Eh, Oh enggak. Pak.
Coba. Namanya idgham bi gunnah ya. Nah, Bunda udah bagus tadi fathatainya bunyi n-nya. Nah, ini Yes. udah masuk melebur ke huruf wawu. Ya, tapi Yes. ada yang belum maksimal. Apa? Idgham bi gunnah Bunda tadi Tergesa-gesa. tergesa-gesa. Nih di buku. Kalau nemu bahasan an in un, berarti itu masuk ke dalam bahasan nun sukun karena bunyi an itu bunyi nun sukun. An in un tadi fathatain ketemu wau. Nih, idgham bi gunnah. Fathatain ketemu huruf wau tuh. Ya, Yes. kesalahan Bunda apa idgham bi gunnahnya? Nih, poin 3. Tidak ditahan 2 harokat alias tergesa-gesa. Jadi Bunda tinggal Bunda tinggal tahan aja. Ketika lebur tahan dulu, jangan langsung dilepas harokatnya. Ya, coba diulang dari sini Bunda. Dari sini aja diulang lagi. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnu. Nah, awalnya tahan dulu. Aminan wajnubni. Sampai situ aja dulu Bunda, ya, dari Robbi. Coba. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni. Lebih bagus. Boleh sekali lagi Bunda ya. Jadi setiap ada lebur begitu, kalau hurufnya selain lam dan ro, kalau lebur dia tahan. Kalau hurufnya lam ro dia nggak ditahan. Idgham bila gunnah Yes. kalau lam dan ro. Sekali lagi ya, saya contohin nanti Bunda ikuti lagi. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni. Bagus sekali. Lanjut lagi Bunda dari wajnubni. Lanjut. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nama ya, di sini juga ada nun sukun ketemu nun. Ini ada 2 hukum sebenarnya. Bebas mau namain yang mana. Ini namanya idgham bi gunnah juga, nun sukun ketemu nun lagi. Atau bisa disebut dengan idgham mutamatsilain. Karena 2 huruf kembar bertemu. Ya Bun. Nah, Bunda tinggal baca sama. Ketika masuk ke an yang kedua, Bunda tahan. Kayak tadi idgham bi gunnah yang barusan, yang sebelumnya. Ya. Iya. Coba Bunda Iya. ulang lagi, saya contohkan ya. Saya contohin dulu. Wajnubni wa baniya an na'budal ya anna gitu. Coba diulang lagi Bunda. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ain sukunnya bagus nih. Bagus nih ain sukun yang ini Bunda. Ya, nanti Bunda tinggal latih huruf tebal shotnya aja. Nggak apa-apa, ini yang ini tebal-tebal harus pelan-pelan memang. Coba Bunda diulang ikuti. Tebalkan huruf shot ya, angkat pangkal lidah. Karena kalau kurang tebal jadinya huruf sin. An-na'budal asnam. Coba. An na'budal asnam. Nggak apa-apa. Ain sukun Bunda yang ini apresiasi saya ke Bunda bagus nih ain sukunnya ya. Lanjut Bunda. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Oke. Apresiasi dulu idgham bi gunnah Bunda yang ini udah bagus tahan. Ada yang harus ditahan lagi Bunda. Nun Ya. ketika bertasydid harus juga Ditahan. tahan. Ya, ada hukum tajwidnya Bunda tahu nggak? Yang ini hukum tajwidnya. Kalau tahu boleh disampaikan. Kalau nggak tahu boleh komen nggak tahu. Gunnah. Gunnah, betul sekali. Kata Bunda nun tasydid gunnah katanya teman-teman. Tar dulu, bener nggak? Bener, nun tasydid gunnah tuh. Ya dengung, tahan 2 harokat. Bunda tadi melafalkannya tergesa-gesa. Sama kayak idgham bi gunnah Bunda. Ya, Kurang tahan. tahan. Jadi coba diulang lagi Bunda. Robbi ini udah bagus Bunda. Yang ini nun tasydid ditahan, nun tasydid ditahan. Yang ini tadi kurang. Nah berarti udah bisa sebenarnya Bunda. Diulang coba dari Robbi. Rabbi
innahunna adlalna katsiran minan nas. Iya, bagus. Sekarang Bunda tolong saya pengen Bunda baca kalimat yang ini aja. Coba. Adlalna. Oke, sekarang saya tandai bagian ini. Coba Bunda lebih hati-hati baca lagi kalimat yang ini aja. Adlalna. Oke, Bunda ini namanya huruf apa? Dot. Dod, ya. Huruf dod itu Bunda tahu nggak makhraj huruf dod makhrajnya di mana? Tempat keluarnya yang Bunda lafalkan. Apa lidah menyentuh gigi seri ya, Ustaz? Oke, kalau lidah menyentuh gigi seri berarti gini ya. Ad Gigi seri. ujung lidah menyentuh gigi seri. Oke, kita bahas pelan-pelan. Huruf dod itu makhrajnya di mana? Waddodu min hafatihi idh waliya ladrosa bin aisaru ayumnaha. Apa itu Bang? Oke, kita ingatkan Bunda ya. Mungkin Bunda lupa atau Bunda belum tahu. Kita pelajari pelan-pelan. Dod, nih di buku sudah ada. Buka bukunya udah punya buku. Dod itu makhrajnya dari tepi lidah. Tepi lidah itu sering kita sebut dengan sisi lidah atau samping lidah atau pinggir lidah. Ya, bagian agak ke belakang. Boleh Bunda pilih yang kiri aja, boleh Bunda pilih yang kanan aja, atau boleh juga dua-duanya. Disentuhkannya ke dinding gigi geraham atas. Nah, ya. Jadi bukan bukan gigi seri atas, ya, tapi pinggir lidah. Nggak apa-apa Bunda. Oke. Kebayang nggak sama Bunda? Kalau teman-teman ada yang belum kebayang, saya coba izin perlihatkan dulu ya bagian mana yang nempel itu huruf dod. Oke, sip. Ini ceritanya gigi siapa? Yang jelas bukan gigi saya ya. Nih perhatikan. Ini huruf dod tadi dari mana? Dari tepi lidah nih. Ini tepi lidah belakang tuh ini nih. Nah, pinggir lidah agak ke area belakang ini. Ini yang kanan, belah sana seberangnya ini yang kiri. Boleh kita pilih salah satunya, boleh dua-duanya. Misalnya anggap kita yang kanan aja deh. Nih yang kanan ini ya. Yang kanan nempelnya kemana? Berarti ke dinding gigi geraham atas yang kanan. Yang mana? Berarti dinding gigi geraham atas yang kanan itu berarti yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Jadi si pinggir lidah kanan tadi ke sini. Kalau kiri berarti sebaliknya. Boleh kiri aja, boleh kanan aja, boleh dua-duanya. Nah, neken kuatnya di samping lidah Bunda. Bo. Kalau udah nggak ada giginya gimana? Lafalkan sesuai kemampuan. Ya. Oke. Masih ada. Masih ada Bunda? Masih, Ustaz. Masih ada berapa ya? Udah, nggak usah dibahas Bunda. Oke, lanjut lagi. Bo. Bo. Do. Bo. Do. Bo. Bo. Nah, di samping lidah. Ujung lidah Bunda nggak apa-apa nempel ke depan, ke langit-langit depan nggak apa-apa. Tapi neken kuatnya bukan ujung lidah. Tetap pinggir. Samping ya, Ustaz. Iya, tetap neken kuatnya di samping. Entah itu yang tadi yang sudah kita jelaskan ya, boleh yang kanan aja. Boleh yang kiri aja atau dua-duanya boleh. Do. Ya. Nah, ujung lidah Bunda nanti otomatis kalau makhrajnya tepat, pasti ujung lidah Bunda itu dengan natural, ujung lidah yang ini akan nempel ke langit-langit bagian depan di sini Bunda. Nah, akan nempel ke sini tapi bukan sebagai titik tumpu. Titik tumpu makhrajnya tetap pinggir lidah, ujung lidah hanya nempel lunak saja, bukan titik tumpu utama. Kalau ujung lidah yang jadi titik tumpu utama jadinya huruf dal, bukan huruf dod lagi. Do. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman yang udah punya buku tinggal dicek video animasinya. Nanti di buku saya akan keluar video animasi seperti ini untuk huruf dod dan untuk semua huruf. Nih. Ya. Nah, kita lihat ya. Jadi nanti ada pelafalan nampak depannya juga ya, seperti ini. Nah. Bo. Ya, bo. Nah, tapi ini kita nggak lihat nampak depannya, kita lihat ininya nih. Nah. Nih, lihat. Ini yang kami contohkan yang nempel dua-duanya. Tuh, ya kita lihat nih. Ini kita contohkan pinggir lidah nempel ke dinding gigi geraham atas. Ujung lidah dia ada warna di sini karena dia nempel juga, tapi nggak sepekat ini karena nempel kuatnya tetap di pinggir lidah. Ya, Ustaz. Ya, nih saya contohin ya Bunda ya. Bunda tinggal lihat. Bentar. Bo. Do. Ya, coba lagi. Bo. Lagi. Bo. Nah gitu. Nanti pangkal lidah naik biar tebal. Nah, oke ya.
Nah, nanti pelafalan napak depannya kurang lebih seperti ini mukanya, ya. Oke. Maaf. Bo, bo, iya, iya, Do. iya, gitu ya Bunda ya, gitu. Yes. Jadi Bunda tinggal apa namanya, tinggal dilatih aja, ya. Jadi nempelnya Bunda harus tahu dulu, biar nanti Bunda ketika latihan itu tahu mission objektifnya apa, biar Yes. nanti mendapatkan bunyi yang sesuai, gitu Yes, ya. Ustaz. Oke, Yes. sekarang Bunda, nah nanti itu semua di buku ada, ya. Makanya kenapa bukunya asalnya 230 jadi 90 ribuan itu, ya asalnya kelihatannya mahal karena memang kita siapkan dengan video-video seperti ini buat teman-teman, buat belajar, ya. Oke, lanjut lagi Bunda. Sekarang tinggal Bunda tempelkan ke situ. Al, lalna. Tinggal dialirkan. Jadi nempelnya ke situ. Coba Bunda baca kalimat yang ini lagi. Dot nggak boleh mantul ya. Kesalahan Bunda tadi dot yang Bunda lafalkan sempat mantul juga nih. Nih, memantulkan suara huruf dot. Ingat dot bukan dal. Dot nggak punya sifat kola. Gitu ya. Coba Bunda lafalkan lagi kalimat yang ini. Adlalna. Nah, mulai bagus ini. Belum maksimal, tapi udah nggak kerasa ada kol-kolahnya. Kalau yang tadi kan ade. Padahal bukan dal, bukan kol-kolah. Ya, nggak punya sifat kol-kolah. Coba lagi. Halo? Dari Yang ini lagi, Dari Bunda. mana, Diulang Ustaz? lagi yang ini. Yang ini dulu. Adlalna. Coba kita praktekkan di sini ya. Udah bagus, nggak apa-apa. Tinggal kurang tebal angkat pangkal lidahnya, tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, step by step. Coba yang ini Bunda. Tadlilin. Nah, kerasa nggak udah mulai bagus, teman-teman udah mulai berproses. Kalau yang sebelumnya mantul, kerasa nggak sama teman-teman yang nonton? Atau udah mulai pada tidur nih penontonnya? Ya, oke. Sekarang coba Bunda baca yang ini Bunda. Nah, coba masih fokus di huruf dotnya. Yadhakuna. Nah, itu mantul lagi yad. Jangan yad. Yadhakuna. Yadhakuna. Ya, sip lebih bagus ya. Oke, sekarang diulang lagi Bunda, nggak apa-apa. Nanti step by step dari Robbi lagi. Silahkan. Rabbi innahunna adlalna. Adolal. Nah, jangan mantul lagi. Robbi innahunna adlalna kathiram. Dan seterusnya. Coba diulang Bunda. Rabbi innahunna adlalna kasiram minan nas. Ya, nun tasdid jangan dilupain. Nun tasdid gunnah. Ulang. Ulang. Rabbi innahunna adlalna kasiram minan nas. Bagus. Nanya jangan kepanjangan yang ini. Nanya berapa harokat Bunda nak nih? Nah, Nah, nanya satu harokat ya. Tadi Bunda baca adlalnaka. Harusnya adlalnaka. 2 harokat ya. 1 harokat ya. Ustaz. Diulang. Rabbi innahunna adlalna kasiram minan nas. Ya. Nunnya tahan. Minan. 2 harokat tahan dulu. Ini juga jadi lewat tadi nun tasdid yang ini. Yang ini udah bagus nun tasdidnya, tapi belum konsisten Bunda. Ya. Ya, Ustaz. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Coba. Rabbi innahunna adlalna kasiram minan nas. Lanjut. Faman tabi'ani fa innahu minni. Sekali lagi konsentrasi diulang Bunda. Ulang ya Ustaz. Iya nggak apa-apa, boleh diulang pelan-pelan.
Faman tabi'ani fa innahu minni. Oke, panjang pendeknya perhatikan lagi Hanya Bunda panjang pendeknya. Nah, di sini nun tasydid. Hu-nya berapa harokat hu? dua ya. Mm-mm. Ya, mad silah kusiro atau simpelnya kalau ada doma terbalik tanpa alis 2 harokat. Kalau ada alis 4 atau 5 harokat. Gitu, ya. Oke, coba ulang Bunda. Faman tabi'ani fa innahu minni. Faman tabi'ani fa innahu minni. Nah, nun tasdidnya jangan lepas lagi, disiplin. Yo, nun tasdid. Ini ada 2 nih, tahan. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya, Gi. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya, boleh. Lanjut. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, bukan gofuror, gofuru. Gofuru. Ya, gitu diulang. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Oke, Bunda disiplin, nun tasdid tahan. Ya. Wa man asani fa wa man asani fa in tahan en sama nih. Yo, diulang dulu. Wa man Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Oke, di sini tinggal tegaskan hak kecilnya Bunda. Yang barusan masih nanggung bunyinya, entah hak besar entah kok tadi. Ya, hak kecil nafasnya lebih kerasa berbisik tajam. Nah, itu yang kurang kerasa, Bunda. Ya. Coba. Iya, Ustaz. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Coba. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Oke, nanti tinggal Bunda latih hak kecil Bunda ini ada semi-semi ke kho-nya. Rohim, harusnya rohim, him. Oke, boleh ya? Ya. Kita latih dulu di buku saya Bunda ya. Tadi saya Iya, udah Ustaz. temenin pelan-pelan dot sukun Bunda. Ya, jangan Iya. bosan kalau saya misalnya minta tolong diulang-ulang ya Bun ya. Iya, enggak bosan, Pelan-pelan Ustaz. ya. Pelan-pelan ya. Iya. Nih, hak kecil berharokat Bunda. Tadi bunyinya agak semi-semi ke kho. Kenapa Oh, iya. bisa? Karena hak kecil yang Bunda lafalkan tadi berarti belum duduk pada makhrajnya. Hak kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan. Ya, yang Bunda Oh, iya, lafalkan tadi belum di sini. Nah, iya, tengah Ustaz. tenggorokan tuh di sini Bunda. Nah, Bunda melafalkan terlalu keluar ke sini. Oh. Nah, ini tempat keluarnya huruf kho. Kalau ha Iya, lebih Ustaz. dalam lagi. Ha. Oke, coba kita latih di buku Bunda. Coba baca yang saya tandain ya Bun. Tolong Bunda baca huruf yang ini. Nah, silakan. Hi. 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 Oke. Sekarang untuk memastikan hak kecil Bunda memang tidak tertukar dengan kho, saya izin tulis yang di atas itu huruf kho ya. Saya tandai dengan warna merah. Kho kasroh. Yang bawah hak kecil kasroh. Bunda sekarang tolong lafalkan kalimat huruf yang atas dulu nih yang warna merah. Kho kasroh. Coba. Hi. Oke, sekarang yang ini. Hi. Nah, sama ya bunyinya. Jadi dua-duanya jadi kayak kho. Hurufnya padahal beda. Yang ini khi, yang ini hi. Yang ini si, yang ini hi. Beda karakter bunyinya. Coba, Bunda sekarang yang atas lagi yang warna merah ini kho. Hi. Oke, sekarang hak kecil bawahnya. Hi. Nah, ini jadi berubah lagi sekarang. Yang ini karena Bunda takut jadi kho, ya. Memang nggak jadi kho sekarang, bagus. Tapi jadi H besar. Hi. Nah, ya. Nah, tadi jadi gini. Jadi bedakan antara hi dengan
Khi dengan hi. Nah, Hi. coba Bunda. Sekarang yang ini dulu Bunda, sekali lagi. Kho. Hi. Oke, sekarang yang H kecil. Hi. Oke, jadi ragu ya yang ini. Hi. Hi. Ah. Hi. Hi. Oke, enggak apa-apa, pelan-pelan ya. Yang ini khi. Hi. Oke, yang ini hi. Hi. Yang ini hi. Hi. Nah, ya yang paling bagus yang ini. Ini paling mudah memang. Yang ini sama yang ini bunyinya abu-abu Bunda. Ah, nggak apa-apa nanti Bunda latih berarti ya di H kecil ya. H kecil Bunda tadi masih belum jelas. Ya. Ya itu belum saya. Cara membedakan patokannya apa? Patokannya talaki. Kalau guru teman-teman bilang belum, berarti belum. Nah, jadi pada akhirnya teman-teman mau punya buku tahsin Quran dengan fitur sekeren apapun itu hanya untuk membantu memurojaah mengulang latihan. Pada akhirnya untuk patokan gimana kita tahu udah benar atau enggak? Talaki wal musyafahah. Carilah guru yang mendengarkan bacaan teman-teman langsung seperti ini. Ya. Iya Ustaz. Oke, itu patokannya. Oke, Bunda diulang lagi. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wa man asani fa innaka ghafurur Ya nggak rahim. apa-apa. Ini tinggal nanti dilatih. Nun tasdid Bunda masih belum konsisten ya, nggak ditahan lagi nih nun tasdidnya gunahnya. Sekali lagi ya, biar konsisten ya. Diulang. Waman. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, lanjut lagi Bunda. Ya, sekitar 2 ayat lagi deh ya. Lanjut Bunda silahkan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Oke. Min dzurriyyati ya. Tasdidnya bukan cuma di ro Bunda. Ada tasdid ro udah bagus, tapi ya juga ada tasdid. Tadi Bunda melafalkan tidak ada tasdid, tidak mentasdidkan huruf berarti salah besar. Karena menghilangkan huruf. Jadi bukan min dzurriyyah, tapi min dzurriyyati. Ya-nya ditasdid Bunda. Ya dinabar Bunda. Ya. Yes. Coba Bunda baca Yes. ulang bagian yang ini aja Bunda. Coba yang ini aja. Min dzurriyyati. Oke. Sekarang saya minta tolong Bunda, tolong baca huruf yang ini aja. Zu. Nah itu ya, kenapa ini benar? Ini kan contoh Ustadz, yang tadi mah bukan contoh. Ya bagian contoh benar. Ya coba diulang lagi huruf. Coba sekarang baca kalimat yang ini lagi. Yang ini lagi Bunda. Yang ini aja dulu silahkan. Min dzurriyyati. Pertahankan zalnya yang itu. Saya nggak jadi koreksi, tapi saya tandain. Tadi zal Bunda kedengeran kayak jim soalnya. Ya, oke. Coba sekarang diulang sekali lagi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwa dan seterusnya. Ya, coba. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Oke. Bunda, tinggal konsistenkan. Bunda udah bagus. Nun sukun ketemu zal samar kan ya? Samar ikhfa hakiki ditahan 2 harokat. Kenapa tidak dengan yang ini Bunda? Kenapa ini nggak ditahan? Sama ya ikhfa hakiki juga ini samar. Tahan ya, jangan pilih kasih ikhfanya. Yang ini tahan, yang ini ditahan bagus. Yang ini ditahan udah aman. Yang ini juga tahan. Jangan kecepatan ikhfanya ya. Coba diulang. Rabbana. Rabbana inni askantu min Nah, dzurriyyati. ju lagi jangan ju. Zu. Min zu, jangan miju. Ya, coba. Rabbana, hati-hati. Jadi Bunda tadi belum konsisten. Zal di sini udah bagus. Cuman Bunda baca barusan jadi jim lagi. Ju, min ju, bukan ju. Zu. Min dzurriyyati. Ya, coba diulang lagi Bunda. Rabbana.
Rabbana inni askantu min zurriyati Oke, lanjut aja Bunda. biwadin biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Oke, hanya tegaskan lagi. Jadi jangan ha kecil Bunda. Iya. Coba Bunda baca muharram. Al-muharrami. Coba. Al-muharrami. Nah, yang itu ya. Oke, sekarang Bunda diulang sekali lagi dari sini ya. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharrami atau muharram, berarti situ juga boleh. Ya, coba Bunda. Biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Oke, sekarang lanjut aja Bunda langsung dari Robbana. Rabbana liyuqimus Jangan shalat. liyuqi, vokal i-nya jelas, jangan liyuqi. Rabbana liyuqimus salata faj'al i-nya jelaskan ya Bun, jangan ya liyuqi. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas. Ya, nun tasdid ditahan. Ya. Oke, nanti Bunda tinggal latih huruf-huruf tebal. Huruf tebalnya saya tandain aja ya. Nanti Bunda tinggal latih huruf short kurang tebal. Ulang Bunda dari faj'al. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Sip. Terakhir Bunda, lanjut Warzuqhum minas samarati la. Coba Bunda, saya minta tolong Bunda baca kalimat yang ini aja dulu. As-samarati. Nah, sanya yang itu ya. Tadi Bunda saya dengar kayak huruf sin soalnya. Minas itu ya, saya. Warzuqhum. Coba. Warzuqhum Maaf Bunda, maafin jangan warzu, zai. Tadi Bunda jadi jim lagi nih. Jangan warzu. zai. Ya. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Hati-hati, udah bagus. Mim sukunnya jangan ditahan Bunda. Cukup dijelaskan aja. Ya, la'allahum ya, jangan la'allahum. Nah, amnya jangan ditahan. Mim sukun itu ditahan kalau ketemu mim lagi, kalau ketemu ba. Mim sukun selain mim ketemu dan ba enggak dibaca tahan. Ya. Ya. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Coba. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Alhamdulillah. Berarti dari ayat berapa Bunda? Ayat 34 ya. Nah, di screenshot dulu. Nih dari ayat 34 tadi ya. Nah, sebentar. Nah, kelihatan nggak? Ini saya hilang dulu deh. Nah, di foto dulu Bunda. Dari atas sampai ayat yang barusan tadi. Sampai ayat ke 37. Silakan. Foto Ustaz. Ya, di foto. Sudah Bun? Udah Ustaz. Udah ya? Baik. Mungkin itu ya Bunda yang bisa saya tambahkan ya Bun. Iya Ustaz. Terima Alhamdulillah. kasih atas bimbingannya Ustaz. Iya Bunda, terima kasih kembali Bunda Ani ya, sudah meluangkan waktu, sudah support live ini ya Bun.
Iya, mudah-mudahan bisa terlaki lagi Ustaz. Amin. Saya tunggu Bunda. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Minta aja sama Allah. Dan bundanya ikhtiar ya. Iya Ustaz. Oke, baik. Bunda Ani Ya. makasih ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.